selanjutnya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Ketua kelas bisa dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Untuk mengawali pelajaran juga pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa dimulai. Semoga dengan doa yang kita panjatkan tadi, kita diperlancar untuk belajar dunia pada pagi hari ini. Nah, sebelum itu, Ibu ingin melakukan presensi terlebih dahulu. Teman-temannya semua hadir ya, atau ada yang izin? Nah, untuk mengecek kehadiran juga, Ibu ingin kalian mengerjakan tes diagnostik non-kognitif ini. Jadi nanti Ibu bisa lihat presensinya dari sana. Siapa yang nggak hadir kan nggak mengerjakan, jadi bisa kelihatan. Jadi semua yang hadir dimohon untuk mengisi ya. Boleh mengisi dari sekarang. Sudah ya? Nah, Ibu juga sudah melihat hasil rekapannya. Jadi jawabannya lumayan beragam. Ada yang menjawab cita-cita, ada juga yang nilai, ada juga yang rasa ingin tahu. Nggak apa-apa, itu nggak ada yang salah karena itu adalah motivasi kita untuk belajar dunia pada pagi hari ini. Dan Ibu harap motivasi ini tuh tidak akan hilang sampai akhir semester nanti ya. Oke, lanjut. Nah, untuk kita refreshing otak sejenak karena kita udah di waktu SMP, bagaimana saat itu kalian mencampurkan keduanya? Ada yang ingin berpendapat? Saya Bu. Boleh, siapa? Iya Bu, kalau air dan minyak itu kalau dicampur mereka tidak dapat menyatu, jadi minyaknya itu mengambang di atas air. Oke, betul. Ada lagi yang mau berpendapat lain? Saya Bu, Boleh? kata saya memang minyak itu kan lebih ringan, tapi kenapa nggak bisa nyatu ya Bu? Padahal sama-sama cair minyak dan air. Betul banget pertanyaan dari Arek. Kenapa minyak itu sama air nggak bisa menyatu? Jadi ini karena dia memiliki susunan materi yang berbeda, di mana air itu dia polar, sedangkan minyak dia itu non polar. Jadi dia itu tidak saling melarutkan. Nah, inilah yang dinamakan campuran heterogen. Kemudian untuk gambar yang kedua, pernahkah kalian berpikir mengapa besi bisa berkarat kalau dibiarkan di tempat lembab? Ada yang mau berpendapat? Oke, boleh Zain. Pernah Bu, waktu pasang besi rumah saya kena hujan, itu lama-kelamaan menjadi berkarat. Oke, ada yang lain? Boleh, Risa? Kalau di rumah saya itu perkaratannya kok bisa beda-beda ya, kadang merah, kadang kecoklatan gitu. Benar banget. Nah, menurut kalian setelah berkarat, apakah zat yang ada di sini itu sama seperti besi waktu sembulannya dulu? Ada yang mau berpendapat? Ya, boleh. Beda sih Bu menurut saya, dia nggak bisa balik lagi. Oke, benar banget. Jadi, Ibu tahu kalian pasti masih bingung membahas terkait apa sih itu campuran heterogen dan apa sih itu perubahan kimia. Nah, pada pagi hari ini nanti kita akan membahas lebih lanjut terkait materi-materi itu. Sebelum itu, Ibu ingin menayangkan suatu video yang akan menambah motivasi belajar kalian kimia untuk pagi hari ini. Bisa ditonton ya? I did not like the teachers in the new school, and more to the point, the teachers did not like me. In fact, one of them failed me in chemistry. Oke, ya. Jadi banyak banget yang dapat kita petik dari video ini karena disinilah kimia itu terlihat keindahannya. Bagi sebagian orang mungkin kimia itu hanya sekedar rumus, warna-warna atau hafalan yang susah gitu. Tapi sebenarnya kimia itu lebih dari itu gitu. Seberapa indahnya kimia bisa kita lihat dalam video ini. Gitu ya. Jadi Ibu harap dengan video ini tadi anak-anak bisa lebih semangat untuk belajar kimia pada pagi hari ini.
Jadi nanti ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok untuk mengerjakan LKPD yang telah ibu buat, gitu ya. Nah, sekarang waktunya untuk berkelompok. Bisa berkelompok sesuai yang akan ibu utarakan ya. Untuk kelompok 1 nanti berada di sini, kelompok 2 di tengah, dan kelompok 3 nanti di sebelah sana. Untuk kelompok 1 ada Nurul, Unsa, dan Faik. Bisa menempatkan diri. Kemudian kelompok 2 ada Salsa, Ara, dan Zain ada di sini. Dan kelompok 3 itu ada Nadila dan Iki ya, bisa di sana. Oke, sudah berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing? Sudah Bu. Kalian pasti penasaran ya kenapa kita harus berkelompok. Jadi kenapa harus berkelompok itu karena kita akan mengerjakan LKPD. Nanti ibu akan membagi LKPD masing-masing kelompok 1. Nah, nanti di LKPD ini kalian akan mengisi soal-soal yang ada di dalamnya. Nah, ibu beri durasi sekitar 5-10 menit lah ya untuk mengisi LKPD-nya, dan nanti akan melakukan presentasi di akhir terkait hasil diskusi yang telah anak-anak lakukan. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan dulu terkait mekanismenya? Sudah jelas. Nah, ini ibu akan berikan LKPD-nya. Ini untuk kelompok 1. Anak-anak bisa lihat ya, di LKPD ada beberapa fenomena, sebenarnya ada 3. Yang pertama itu ada gambar ya, korosi yang mana merugikan Indonesia hingga 5 triliun rupiah. Terus ada ini air di dalam gelas. Kemudian fenomena yang ketiga ada telur rebus gitu. Jadi nanti anak-anak bisa mengisi LKPD-nya sesuai perintah yang ada di LKPD. Paham sampai sini? Paham, Bu. Oke. Untuk itu waktu diskusi dimulai dari sekarang ya. Bisa langsung berdiskusi. Bisa menggunakan bahasa ajak dan tujuh ya. Lanjut untuk diskusi. Kelompok 2 ada kesulitan. Diskusi ini kerja. Jadi kan jadi kelompok 2 yang presentasinya yang ketiga ada matematik. Oke. Ikuti dari nomor 8 sampai nomor 10 ya. Terima kasih. Oh belum, oke Bu, kasih waktu sebentar lagi ya. Nanti habis itu kalian mempresentasikan hasilnya. Jadi masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil. Sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Untuk kelompok 1 bisa maju satu kelompok untuk mempresentasikan terkait gambar 1 atau fenomena 1. Boleh maju dulu ya, nanti yang ngomong gantian atau salah satu juga boleh. Yang fenomena 1 saja. Anak-anak yang lain perhatikan ya untuk kelompok 1 hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai soal yang ada di TV. Nah, yang pertama, apa yang kamu amati pada besi yang dibiarkan di tempat terbuka dalam waktu lama? Nah, jawabannya adalah besi mengalami perubahan warna coklat, permukaan kasar, tampak rapuh, dan terjadi perubahan struktur di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan struktur pada permukaan besi. Selanjutnya untuk nomor 2 itu menurutmu zat-zat apa yang terlibat dalam proses perubahan warna tersebut?
besi dan oksigen dari udara dan air dari hujan atau kelembapan. Karena besi terkena air dan oksigen secara terus-menerus, maka reaksi kimia menghasilkan senyawa besi oksidan hidrat atau karat. Nah, reaksi ini bersifat lambat namun progresif dan tidak dapat balik atau irreversible. Lalu untuk soal yang nomor 3, berdasarkan pengamatan dan penjelasan tadi, coba rumuskan dengan bahasa sendiri apa yang dimaksud dengan ilmu kimia dan apa yang dipelajari dalam ilmu ini. Nah, ilmu kimia merupakan ilmu yang mempelajari tentang materi, perubahan yang terjadi pada materi, dan interaksi antar zat. Dari contoh besi yang berkarat, kita bisa melihat bahwa ilmu kimia menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu zat bisa berubah menjadi zat lain, serta memahami proses yang tidak terlihat secara langsung tetapi memiliki dampak nyata dalam kehidupan sehari-hari. Oke, teman-teman yang lain setuju sama kelompok 1? Setuju. Terus buat kelompok 1. Selanjutnya, benar ya untuk jawaban dari kelompok 1 intinya itu perkataan besi merupakan perubahan kimia karena dia itu menghasilkan zat baru. Nah, dari fenomena ini kita bisa merumuskan apa sih itu ilmu kimia, di mana ilmu kimia itu ilmu yang mempelajari tentang materi, perubahan yang terjadi pada materi dan interaksi antar zat seperti itu. Oke, lanjut untuk kelompok 2, boleh mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan maju ke depan. Bisa dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan untuk poin selanjutnya. Untuk pertanyaan dari nomor 4, apa yang terdapat di dalam gelas? Bagaimana wujud materi yang terdapat di dalam gelas? Jadi di dalam gelas terdapat air murni. Nah, air tersebut berbentuk cair, yaitu berbentuk materi yang dapat berubah pada wadahnya, tetapi volumenya tetap. Selanjutnya terkait soal apakah partikel penyusun dari materi yang terdapat di dalam gelas. Partikel penyusun air H2O setiap molekul tersusun dari H dan O secara kimia membentuk satu kesatuan. Selanjutnya, materi tersebut termasuk unsur senyawa atau campuran, mereka salah satu. Air murni termasuk senyawa karena tersusun dari dua unsur yaitu hidrogen dan oksigen yang terikat secara kimia dan membentuk molekul tetap. Lalu, buatlah definisi materi dengan bahasa sendiri berdasarkan pengamatan dan pemahamanmu. Materi merupakan segala sesuatu yang memiliki dan menempati ruang serta tersusun dari partikel-partikel kecil seperti atom dan molekul, contohnya seperti air yang terdiri dari molekul H2O dan memiliki bentuk serta volume tertentu. Sudah? Benar banget jawaban dari kelompok 2. Seperti ini ya kurang lebihnya jawabannya. Beri aplaus dari kelompok 2. Jadi intinya tuh dia air masuk senyawa karena dia itu tersusun dari unsur hidrogen dan oksigen, di mana pada secara kimia membentuk molekul tetap. Nah, di sini kita juga dapat langsung merumuskan materi definisinya seperti apa, seperti itu ya. Lanjut untuk kelompok 3 bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Baik, kami dari kelompok 3 akan memberikan diskusi kami. Untuk yang pertama, apa yang terjadi pada telur, khususnya putih telurnya sebelum dan sesudah direbus? Untuk diskusi dari kelompok kami, untuk sebelum direbus, putih telur itu akan berbentuk cair, bening dan kental. Lalu setelah direbus akan berbentuk padat, berwarna putih dan kenyal. Proses itu terjadi karena proses denaturasi protein, itu merupakan proses kerusakan struktur protein yang menjadikan putih telur itu menggumpal.
Kemudian untuk nomor 9, apakah telur yang sudah direbus dapat kembali? Nah, jawabannya adalah tidak, karena proses denaturasi itu menyebabkan protein yang awalnya larut itu menjadi padat. Kemudian yang terakhir nomor 10. Berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi kalian, apa perbedaan antara perubahan fisika dan perubahan kimia? Nah, menurut kelompok kami, perubahan fisika merupakan perubahan bentuk, ukuran, dan wujud yang bersifat reversibel. Kemudian perubahan kimia merupakan perubahan zat baru yang dimana tidak dapat kembali, seperti itu. Benar sekali jawaban dari kelompok 3. Boleh beri plus. Dengan jawabannya adalah seperti ini. Telur ketika direbus itu dia mengalami denaturasi protein, di mana denaturasi protein ini masuk ke dalam perubahan kimia yang sifatnya irreversibel atau tidak dapat kembali. Kalian sudah berdiskusi terkait FKID yang telah Ibu berikan. Nah, mungkin sebagian sudah ada yang ini. Nah, di sini ada gambar ya. Tahu ini gambar apa? Nah, ya, itu sapi-sapi mati. Nah, pernah nggak sih itu kalian memperhatikan komposisi dari produk mandi yang kalian gunakan setiap hari? Banyak sekali produk mandi kita itu yang komposisinya mengandung bahan-bahan kimia, dan tanpa kita sadari juga tubuh manusia pun tersusun dari berbagai bahan kimia. Ada unsur oksigen, karbon, hidrogen, dan juga nitrogen. Nah, oleh karena itu kita itu penting sekali mempelajari terkait ilmu kimia. Nah, apa sih itu kimia? Jadi kimia itu diambil dari bahasa Arab kimia, yang berarti perubahan benda atau zat. Nah, ini tuh dikemukakan oleh tokoh Jabir bin Hayyan gitu. Sedangkan untuk dalam bahasa Yunani, kimia itu berasal dari kata kemeia, yang pelajari dan meneliti terkait komposisi sifat dan struktur materi. Jadi kita dapat menarik kesimpulan pengertian dari ilmu kimia adalah bagian dari IPA yang fokus pada perubahan tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi. Nah, ilmu kimia ini juga dapat dikaitkan dengan ilmu lain dan menjadi ilmu baru. Contohnya, ilmu kimia dengan ilmu fisika menjadi kimia fisika gitu. Nah, anak-anak pasti masih bingung ya apa itu susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi. Jadi intinya dari ilmu kimia di sini nanti akan ada susunan, ada struktur, sifat, dan perubahan. Nah, kita mulai pelan-pelan dari susunan materi. Nah, jadi susunan materi yang dimaksud di sini itu berupa unsur, senyawa, dan juga campuran. Di mana unsur itu merupakan zat paling sederhana. Jadi ini merupakan zat tunggal. Contohnya aja ada Na, H, O, Fe, dan C atau karbon. Sedangkan senyawa sendiri dia itu merupakan zat yang terbentuk dari gabungan dua atau lebih unsur yang berbeda dengan perbandingan tertentu. Contohnya tadi ya ada air, ada CO2, ada CaCO3. Sedangkan campuran dia adalah gabungan antara dua zat atau lebih di mana sifat penyusunnya itu tidak berubah. Contohnya adalah larutan gula, susu, air candi, dan sebagainya. Nah, dalam campuran ini itu dibagi lagi menjadi dua, ada campuran homogen dan ada campuran heterogen gitu. Dimana campuran homogen itu dia larut sempurna, contohnya ada larutan gula. Sedangkan yang heterogen itu ada contohnya susu seperti itu. Kemudian selanjutnya ada struktur materi. Apa sih itu struktur materi? Jadi struktur materi itu menjelaskan tentang ikatan yang terjadi antar atom sampai terbentuk molekul unsur, molekul senyawa atau ion. Nah, apa sih contoh dari molekul unsur, molekul senyawa, dan ion? Di sini Ibu udah menuliskan ada contoh molekul unsur, ada hidrogen atau
atau H2, nitrogen atau N2. Sedangkan molekul senyawa itu tadi seperti air, H2O, amonia, NH3 dan metana CH4. Sedangkan ion itu contohnya ada Na+, Cl- dan Cl2+. Seperti itu. Kemudian untuk sifat ya, sifat materi itu mengarah ke sifat-sifat kimia suatu zat. Misalnya ada mudah terbakar, mudah mengalami korosi, mudah bereaksi dengan zat lain dan sebagainya. Kita dulu mungkin di SMP pernah membahas terkait ini sifat kimia dan wujud zat. Ada yang tahu wujud zat ada berapa? Apa aja boleh disebutkan? Padat, cair, gas. Oke, betul banget. Wujud zat itu ada 3 ya, ada padat, cair, dan gas. Nah, wujud zat juga dapat berubah ke wujud lain. Contohnya ada air yang ditaruh di kulkas itu membeku. Kemudian ada bensin yang tutupnya dibuka itu dia akan menguap dan berubah menjadi gas seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait perubahan materi, di mana itu ada 2 ya. Kita kenal ada perubahan fisika dan ada juga perubahan kimia. Di sini Ibu sudah menyatakan gambar-gambar contoh dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, contohnya seperti es krim mencair itu termasuk perubahan fisika. Kalau roti membusuk itu perubahan kimia. Kenapa es krim mencair itu disebut sebagai perubahan fisika? Karena di sini es krim itu tidak menghasilkan zat baru gitu. Sedangkan untuk perubahan kimia, dia ini menghasilkan zat baru dan tidak dapat kembali ke bentuk semulanya seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Paham ya. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada video pembelajaran. Tadi di LKPD juga sudah ada kalau kalian sudah membukanya ya. Kita lanjut saja ke, nah ini ada satu soal di mana ini bisa digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian pada materi pada pagi hari ini. Di sini soalnya ada narasi ya, dan soalnya apakah besi bisa mengalami perubahan secara fisika? Jelaskan dan sebutkan perubahan apa saja yang dapat terjadi pada besi. Berikan contohnya. Ada yang mau berpendapat? Tadi kan kita membahas besi itu berkala, itu termasuk perubahan kimia. Sedangkan ini yang ditanyakan, apakah besi juga dapat mengalami perubahan secara fisika? Ayo, Zaid mau menjawab? Boleh? Ya, boleh. Besi dapat mengalami perubahan fisika, yaitu perubahan yang tidak disertai pembentukan zat baru dan hanya melibatkan perubahan sifat fisik seperti bentuk, ukuran, massa atau keadaan fisik tanpa mengubah identitas kimianya. Untuk beberapa bentuk perubahan fisika pada besi meliputi yang pertama perubahan bentuk dan ukuran, di mana besi dapat ditempa, dipotong, digulung atau dipanjangkan melalui penarikan dan dibentuk ulang menjadi batang, plat ataupun kawat. Terus perubahan bentuk yang kedua adalah perubahan wujud atau fase. Dalam suhu tinggi besi dapat melebur yang dari solid menjadi liquid pada suhu 1538 derajat Celcius tanpa mengalami perubahan zat. Dan perubahan yang ketiga, perubahan massa dan volume. Besi dapat dipres atau dipadatkan menyebabkan perubahan volume tanpa merubah massa jenis ataupun sifat kimianya. Oke, beri aplaus buat Zaid. Sudah lengkap sekali ya jawaban dari Zaid terkait jawabannya tadi. Apakah besi dapat mengalami perubahan fisika? Jadi tentang besi itu nggak hanya dapat mengalami perubahan kimia aja, tapi dia tuh dapat mengalami perubahan fisika. Contohnya aja kayak besi dibengkokkan gitu. Terus ada juga peleburan besi itu juga masuknya ke fisika, bukan ke perubahan kimia seperti itu. Nah, oke. Untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian terkait materi ini, Ibu ingin kalian men-scan. Di sini nanti ada terkait soal evaluasi,
ada penilaian juga antar teman di mana teman waktu diskusi tadi ya. Terus dan refleksi pembelajaran. Boleh di-scan dulu dan diisi ya. Soalnya ada 10 ya, nanti diisi. Terus juga ada beberapa soal di akhir itu membahas terkait apa yang akan kita bahas minggu depan di pembelajaran minggu depan gitu. Jadi nggak apa-apa nanti kalau ada yang salah. Jadi ibu malah tahu tingkat pemahaman kalian itu sampai mana gitu. Mau selesai aja nih pembelajaran kimia pertama kita di SMA ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita di pagi hari ini, ibu ingin ada salah satu anak yang menyimpulkan terkait apa aja sih yang kita pelajari di pagi hari ini. Ada yang mau? Boleh? Unsa, silakan. Dari pelajaran kita pagi hari ini Ya. itu udah belajar tentang apa itu kimia. Tadi dijelasin kalau kimia itu suatu ilmu di mana di dalamnya itu kita belajar tentang susunan materi, terus struktur materi, sifat dan juga perubahan. Kemudian tadi juga dijelasin juga terkait materi. Materi itu suatu segala sesuatu yang dimana dia itu memiliki massa dan juga ruang gitu. Terus kalau dijelasin tentang struktur materi itu tadi juga ada tentang campuran juga sih. Campuran itu ada yang homogen sama ada yang heterogen gitu. Terus terakhir tadi belajar tentang perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Oke, bagus banget. Apa aja yang kita pelajari pada pagi hari ini? Jadi kesimpulannya itu ilmu kita mempelajari terkait ilmu kimia. Apa sih itu ilmu kimia? Tadi udah didefinisikan di presentasi dari kelompok 1, di mana ilmu kimia adalah ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat dan perubahan serta energi yang menyertai perubahan suatu zat atau materi tersebut. Kemudian kita tadi juga belajar terkait materi, di mana definisi materi sendiri adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan memiliki ruang atau memiliki volume. Nah, materi ini tadi diklasifikasikan menjadi 3, ada unsur, ada senyawa, dan ada campuran, di mana ada campuran homogen dan juga ada campuran heterogen. Nah, yang terakhir tadi kita belajar terkait perubahan fisika dan perubahan kimia, di mana perubahan fisika merupakan perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Contohnya besi dipotong atau besi dilarikan. Nah, perubahan kimia sendiri itu dia menghasilkan zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dari zat asal dan sifatnya dia itu irreversible. Contohnya tadi ada besi yang berkarat dan ada pembakaran kayu. Nah, oke anak-anak, itulah yang kita pelajari untuk pertemuan pertama kita di SMA ini terkait kimia gitu. Kurang lebihnya seperti ini, dan untuk minggu depan kita akan membahas lebih lanjut terkait peran ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, untuk itu sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Boleh kakak kelas mungkin lagi berdoa. Untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama dan masing-masing. Berdoa dimulai. Ibu rasa cukup untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Jika ada yang ingin bertanya terkait ilmu kimia lebih lanjut, bisa nanti ditanyakan ibu, bisa lewat WA atau bisa ketemu ibu langsung gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Ibu mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.